Cari wajahmu, sujud menyembahmu, menantikan kehadiranmu. Hausku padamu, rindu kediamanmu, tarik dan bawaku dekat padamu. Ku cari wajahmu, sujud menyembahmu, menantikan kehadiranmu. Hausku padamu, rindu kediamanmu, tarik dan bawaku dekat padamu. Bawaku masuk tempat kudus-Mu, bawaku masuk Tuhan, hampiri tahta-Mu, bawaku masuk Tuhan, memandang wajah-Mu, Kau perbarui kekuatanku. Ku cari wajah-Mu, sujud menyembah-Mu, menantikan kehadiran-Mu. Hausku padamu, rindu kediaman-Mu, tarik dan bawaku dekat padamu. Bawaku masuk Tuhan, ke tempat kudus-Mu, bawaku masuk Tuhan, hampiri tahta-Mu, bawaku masuk Tuhan, memandang wajah-Mu, Kau perbarui kekuatanku. Bawaku masuk tempat kudus-Mu, bawaku masuk Tuhan, hampiri tahta-Mu, bawaku masuk Tuhan, memandang wajah-Mu, Kau perbarui kekuatanku. Ku mau hidup dalam janji-Mu, hidup dari setiap perkataan-Mu. Ku mau tinggal dalam firman-Mu, sandarkan seluruh hidupku padamu. Ku mau hidup dalam janji-Mu, hidup dari setiap perkataan-Mu. Ku mau tinggal dalam firman-Mu, sandarkan seluruh hidupku padamu.
masuk Tuhan, memandang wajah-Mu, Kau berbarui kekuatanku, Kau berbarui kekuatanku. Yang ada padaku dengan segenap hati dan seluruh hidupku. Curahkan anggur yang baru atas bencanamu,
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Hari ini saya mengajak kita semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan sungguh-sungguh, memuji Tuhan sungguh-sungguh. Karena hari ini adalah harinya Tuhan, waktunya Tuhan. Dia adalah Raja dari segala Raja. Mari kita tinggalkan terlebih dahulu apa yang menjadi beban kita, pergumulan kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Karena mari kita hari ini mau memuji-muji Dia, membuat Dia yang menjadi utama di dalam waktu kita menyembah hari ini. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Engkau ada di tempat ini dan di rumah kami masing-masing. Kami tahu Engkau berkuasa dan Engkau sanggup melakukan banyak hal melalui waktu kami memuji Engkau Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya Tuhan, Kaulah yang ditinggikan, Kau pencipta alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, layak dipuji. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau besar Tuhan, Kau besar Tuhan, Kau mulia dan Kau agung Tuhan. Biar waktu ini kami pakai untuk meninggi-tinggikan Engkau Tuhan. Mari saudara kita katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana, Hosana,
saudara. Karena Allah kita tidak ada yang bisa menandingi kehebatannya, kekuatannya. Mari saudara bersukacita bersama-sama. Ajar kami untuk selalu percaya pada Engkau. Engkau adalah sumber segala-galanya dalam hidup kami.
biar kami memegang Engkau Tuhan sebagai kekuatan kami, sebagai sesuatu yang berharga dalam hidup kami. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy.
Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang sedang beribadah di rumah, kita berdoa lebih dahulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk anugerah yang besar sehingga sampai pada hari ini kami masih diizinkan hidup. Dan kalau kami hidup, kami mau hidup untuk memuliakan nama Engkau, meninggikan nama Engkau, melakukan segala sesuatu yang Engkau inginkan. Kami berdoa Tuhan supaya pada saat ini, waktu kami mendengarkan firman-Mu, setiap detik, setiap menit, Roh-Mu bekerja dalam hati kami, supaya Roh-Mu membuat kami sadar, kami diperbaiki kelakuan, kami dididik dalam kebenaran, kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Biarlah firman ini berbuah dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan kami sepanjang minggu ini, bahkan sampai Kau datang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, pakailah hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi. Untuk pertama kali saya menyampaikan firman Tuhan dalam mode online. Ya, saya percaya firman Tuhan tetap sama, tidak berubah, pasti akan terlaksana, akan melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya ingin bagikan satu firman Tuhan yang saya kasih judul Run and Finish Our Race. Dalam bahasa Indonesianya, berlari dan menyelesaikan perlombaan kita. Temanya adalah supaya kita menyadari semua bahwa hidup ini adalah perlombaan. Setiap hari kita berlomba, sama seperti seorang pelari. Atau sebulan, atau bahkan tahunan. Sampai satu waktu kita dipanggil Tuhan, itu adalah akhir daripada finish daripada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sambil firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 4. Dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya, ini sepertinya ada gambar satu perlombaan pada masa firman Tuhan ditulis pada kitab Ibrani. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Sebelum saya menggali dasar firman Tuhan ini lebih dalam lagi, saya ingin supaya kita memahami kitab Ibrani. Kitab Ibrani ditulis oleh siapa? Pertanyaan pertama, siapa yang menulis kitab Ibrani? Sebenarnya dari background yang saya selidiki, sampai saat ini orang tidak tahu, atau para ahli firman Tuhan tidak tahu siapa yang menulis kitab Ibrani. Ya, walaupun pada abad pertengahan sampai 1600 mereka menganggap bahwa firman Tuhan ya pada orang-orang Ibrani ini ditulis oleh Paulus, tapi sebenarnya sampai saat ini masih rahasia. Kita akan tahu pada waktu kita ketemu dengan Tuhan, ada beberapa spekulasi, misalnya Apolos atau misalnya juga Barnabas.
Jadi penting untuk mengetahui siapa penulisnya. Kemudian kapan firman Tuhan ini ditulis? Ini bukan ditulis pada kira-kira sebelum tahun 70 ya. Ini ditulis sebelum tahun 70 sesudah Masehi. Artinya apa? Sebelum bait suci diruntuhkan. Ya. Kemudian kepada siapa firman Tuhan ini ditulis? Firman Tuhan ini ditulis kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang Yahudi, dasar backgroundnya orang Yahudi, kemudian kemungkinan besar tinggalnya di Roma, dan mereka kemudian jadi Kristen. Nah, sewaktu mereka jadi Kristen, karena di Roma pada abad ke-4 ke-5 tahun sekian 40-50 ada kaisar-kaisar yang Claudius dan kaisar Roma Nero yang membuat mereka teraniaya. Jadi mereka dimasuki di penjara, mereka dirampok harta-harta mereka, dan setiap hari mereka menghadapi ancaman kematian. Jadi boleh dikatakan mereka dalam masa-masa yang sangat sukar. Mereka tidak tahu apakah besok mereka akan meninggal karena akan ada penganiayaan, akan ada orang yang menangkap mereka. Kira-kira sama seperti situasinya seperti saat ini, orang-orang tidak tahu ya apakah dia akan kena corona atau tidak, atau dia akan meninggal atau tidak. Situasinya mereka adalah situasi yang bahkan jauh lebih parah dari situasi zaman sekarang. Nah, dalam situasi seperti itu, penulis kitab Ibrani memberi satu nasihat yang luar biasa. Nasihatnya ditulis dalam satu buku dengan 13 pasal. 13 pasal. Nah, dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-13. Tapi yang kita bacakan tadi adalah pasal yang ke-12, 1 dan 4. Ini penting untuk kita tahu secara utuh, karena firman Tuhan itu sebaiknya tidak dicopot-copot. Ambil satu ayat kemudian ditafsirkan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu harus dipakai dalam konteksnya. Jadi kita harus lihat konteksnya. Nah, sekarang konteksnya apa? Kalau secara keseluruhan kitab Ibrani ditulis pada orang-orang seperti apa? Yang tadi saya katakan, orang-orang yang sedang mengalami penganiayaan, orang-orang yang sedang menghadapi malapetaka, orang-orang yang sedang tidak tahu besoknya akan seperti apa. Dan dalam kondisi seperti itu, mereka kembali kepada komunitas mereka, orang-orang Yahudi, dan mereka mengalami satu tantangan. Tantangan pertama adalah mereka tergoda untuk kembali kepada kepercayaan mereka yang lama. Itu orang kepercayaan Yahudi, kepercayaan yang tidak mementingkan percaya kepada Yesus Kristus. Walaupun mereka adalah orang Yahudi, tapi mereka sudah jadi orang Kristen. Jadi mereka sekarang ini ditantang untuk kembali, untuk murtad boleh dikatakan. Yang pertama. Yang kedua, tantangan mereka adalah mereka mulai diajak untuk kompromi. Orang Roma adalah orang-orang yang sangat kompromi. Jadi supaya baik-baik, supaya tidak ada ancaman, sebaiknya mereka hidup di dalam cara-cara orang Romawi, di mana mereka hidup di dalam dosa, hidup dalam kompromi. Nah, penulis kitab Ibrani tahu masalah mereka, dan yang paling berbahaya adalah mereka murtad atau mereka kembali kepada ketidakpercayaan kepada Kristus. Mereka mulai memikirkan, wah, apakah benar Yesus itu mati? Apakah benar bahwa Yesus adalah Tuhan? Jadi mereka mulai menyempingkan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mulai berpikir bahwa yang paling utama adalah Allah. Yesus itu adalah ciptaan saja, atau Yesus itu adalah malaikat, salah satu malaikat, atau dia adalah satu nabi yang besar. Itu adalah tantangan yang sedang mereka hadapi. Dan penulis kitab Ibrani mulai menuliskan dari pasal 1 sampai pasal yang ke-11 tentang keutamaan Kristus. Ya, kalau Bapak Ibu saudara sekalian sempat bacalah dari ayat 1 dan 2, pasal 1, 2 dan 3, mulai melihat bagaimana penulis itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri.
Yesus itu adalah anak Allah. Dan dia sama dengan Allah. Dia adalah satu dengan Allah. Dia adalah ciptaan. Dia bukan ciptaan, maksudnya dia bukan ciptaan daripada Allah, tapi dia adalah gambaran Allah. Jadi cahaya kemuliaan Allah. Nah, di situ dikatakan. Jadi dia menunjukkan satu doktrin yang kuat untuk kamu jangan berbalik lagi, jangan mundur lagi. Ya, orang sudah bilang abdi moal mundur gitu. Jadi mereka tidak mau kembali lagi. Mereka harus diajar, dinasihati untuk mereka percaya sepenuhnya kepada Yesus. Walaupun menghadapi penganiayaan, walaupun menghadapi rintangan, walaupun menghadapi banyak masalah, mereka harus tetap percaya pada Yesus. Kemudian kitab Ibrani juga pasal-pasal berikutnya bukan cuma menunjukkan bahwa Yesus utama. Dia menunjukkan sesuatu yang lebih baik. Percaya kepada Yesus daripada percaya sebelumnya. Pasal 1 ayat 1 saja mengatakan, dahulu, kalau zaman dahulu, Tuhan Allah sendiri menunjukkan lewat nabi-nabi, menunjukkan hal-hal yang harus dilakukan oleh umat manusia lewat nabi-nabi. Sekarang lewat Yesus Kristus anak Allah. Jadi hal yang lebih baik, Dulu perjanjian lama semua firman Tuhan lewat nabi-nabi, lewat rasul-rasul. Kalau umat mau berdoa lewat kepada rasul-rasul atau nabi-nabi. Sekarang tidak perlu lagi. Karena Yesus adalah imam besar, sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita bisa direct kepada dia, tidak perlu lewat lagi nabi-nabi. Jadi satu hal yang lebih baik. Makanya kitab Ibrani juga dikatakan kitab better of things. Hal yang lebih baik. Perjanjian lama kurang baik, perjanjian baru hal yang lebih baik. Bahkan 15 kali dikatakan lebih baik. Satu perjanjian yang lebih baik, satu imam besar yang lebih baik, satu kepercayaan yang lebih baik. Jadi boleh dikatakan, untuk apa kita mau mundur kepada hal-hal yang lama kalau sudah ada yang lebih baik. Jadi penulis kitab Ibrani mau menasihatkan kepada jemaat-jemaat yang latar belakangnya orang Yahudi ini, walaupun mereka berbahasa Yunani, supaya mereka tetap tidak goyah, tetap beriman, jangan pernah mundur. Nah, sampailah kita kepada ayat ini. Ya, ayat ini ada kata-kata seperti karena. Ada kata karena. Dalam bahasa Inggris ada kata therefore. Maksudnya apa itu? Kata ini sangat bagus gitu. Therefore, karena kita mempunyai banyak saksi. Apa yang dimasukkan banyak saksi? Ini berbicara kepada pasal yang ke-11. Pasal yang ke-11 bicara tentang iman. Iman daripada Abraham, iman daripada Musa, iman daripada orang-orang besar di dalam Alkitab. Mereka semua adalah contoh orang-orang yang bertekun, yang luar biasa dengan iman. Ada daftar, boleh dikatakan, ya, tentang orang-orang yang beriman. Mereka semua dikenal hero-hero dalam iman. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya untuk sampai kepada pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 ini. Karena kita mempunyai banyak saksi pada para hero-hero itu, ya, orang-orang yang luar biasa dengan iman, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Sepertinya orang ini sekelilingnya jadi orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, seperti superhero, ada banyak sekali orang yang datang bersama-sama dengan kita. Mereka ini bersama-sama dengan kita secara pribadi. Ya, dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, setiap kita, setiap orang percaya, sewaktu mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka lahir baru. Setelah mereka lahir baru, mereka akan hidup dalam kehidupan yang baru. Nah, kehidupan mereka ini merupakan satu perlombaan, satu race, satu lintasan yang berbeda. Setiap orang punya lombanya. Saya punya lomba, ya. Istri saya punya lomba, anak-anak saya punya lomba. Semua kita punya lomba masing-masing, punya track masing-masing. Dan kita harus berlari, ya, kita harus berlari sedemikian rupa supaya kita memenangkan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, di dalam
1 Korintus ya pasal yang ke-9 ayat 24 sampai 27 dikatakan bahwa kita semua harus berlari untuk merebut mahkota. Setiap orang punya perlombaan, tapi hanya satu orang yang akan merebut mahkota. Jadi dia harus mempersiapkan diri, dia harus menjaga diri, dan melatih tubuhnya supaya dia bisa menang untuk merebut mahkota. Ya, demikian juga kehidupan kita. Setiap hari, ya kalau Tuhan izinkan hari ini kita hidup, mari kita berlari. Apapun rintangannya, apapun masalahnya, marilah kita berlari segenap tenaga. Nah, waktu orang berlari, dia harus meninggalkan dua hal di dalam firman Tuhan ini. Dikatakan, marilah kita menanggalkan beban dan dosa. Seorang pelari, dia harus sebisa mungkin dia harus melepaskan, atau bukan melepaskan, dia harus mengurangi banyak pakaian-pakaian yang berat. Ya, sebisa mungkin, seminim mungkin. Kalau kita sering lihat profesional, bahkan seperti mereka pakai pakaian sangat tinggi. Tujuannya apa? Supaya mereka mengurangi sedapat mungkin hal-hal yang menghambat waktu mereka berlari. Jadi kalau kita mau berlari kencang, semua harus ditinggalkan. Dan firman Tuhan katakan yang perlu ditinggalkan adalah beban dan dosa. Ya, beban, apa yang menjadi beban kita? Dalam kehidupan ini tidak selalu enak-enak saja. Ya, kadang-kadang kita ada beban anak kuliah lah, beban masak, makanan berkurang, beban keuangan, beban pekerjaan. Apalagi dalam situasi COVID seperti ini, banyak sekali beban. Ya, firman Tuhan mau katakan, janganlah itu jadi beban. Bersukacitalah senantiasa. Dan bahkan Tuhan katakan, marilah semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Tuhan Yesus datang pada kita dan mengatakan, anakku, marilah sama-sama kita menanggung beban. Serahkanlah beban kita kepada Tuhan. Jangan tanggung sendiri. Serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita yang khawatir, kita akan tidak tambah apa-apa, firman Tuhan katakan. Jadi kita perlu menanggalkan sebuah beban itu. Yang kedua adalah dosa. Dosa membuat kita tidak bisa maju di dalam Tuhan. Seperti kita berlari, ada batu atau ada ransel isi batu. Nah, itu dosa, saudara. Kita tidak bisa maju. Dosa itu banyak sekali ya. Kita tergoda untuk marah, kita tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebiasaan yang buruk, yang tidak baik. Firman Tuhan katakan, kita harus tinggalkan itu. Kita harus tinggalkan itu supaya kita dapat berlari. Perlombaan mulai dengan start. Waktu kita mulai start saja, kita harus benar-benar kondisinya fit, dan kemudian tidak ada beban, tidak ada dosa. Kemudian kita berlari. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, bertekun. Ya, bertekun. Berlari itu ya tidak selalu enak. Napas kita, badan kita akan capek. Ada banyak hal yang membuat kita mau letih, lesu gitu waktu kita berlari. Tapi firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita punya satu hal yang kuat. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Pertama-tama yang membuat kita kuat, tadi firman Tuhan yang di pasal 12 ayat 1 adalah saksi-saksi iman ini. Itu pertama. Orang-orang yang seperti supporter, ayo, ya misalnya Pierre kamu bisa. Abraham bilang, Pierre kamu bisa. Pierre mulai berpikir, wah Abraham seperti apa ya? Abraham dulu waktu disuruh Tuhan mempersembahkan Ishak, dia berbeban berat. Dia tidak tahu apa yang harus lakukan, tapi demi ketaatan dia lakukan itu. Abraham bilang, ayo Pierre lakukan itu. Itu adalah dorongan-dorongan yang dari Abraham. Kemudian Musa dalam kemuliaannya sebagai pangeran, tiba-tiba dia harus pergi jadi gembala. Tapi dia tetap percaya pada Tuhan. Musa seperti jadi supporter kita. Ayo, kamu bisa. Kehilangan ini pun tidak masalah. Yang paling penting adalah upah nanti. Dan Musa kemudian melayani Tuhan 40 tahun di dalam perjalanan di padang gurun sampai Tuhan ajak dia. Ini adalah supporter
rohani, walaupun mereka tidak melihat secara langsung, tapi itu bisa menjadi kekuatan bagi kita. Ya. Kita memikirkan orang-orang yang di belakang kita, yang lebih mendahului kita, yang beriman, itu menjadi kekuatan bagi kita. Tapi saya mau katakan hari ini, kekuatan yang paling utama adalah melihat kepada Yesus. Wow. Biarlah mata kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Pasal 11 bicara tentang iman itu. Tapi bagi Yesus luar biasa. Dia yang memulai, ya, ditulis pioneer and perfecter of faith. Dia yang memulai dan menyelesaikan, menyempurnakan iman kita. Kalau kita selalu lihat fix kepada Yesus, kita akan kuat, saudara. Makanya firman Tuhan dikatakan apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan itu adalah orang yang melihat kepada Yesus, kepada Tuhan, supaya dia dapat kekuatan baru. Setiap hari kita perlu melihat pada Yesus dan mendapatkan kekuatan baru. Oh, mungkin ini udah berapa hari? Sudah sebulan, sudah 1,5 bulan. Ini dalam masa COVID. Kapan berakhir? Jangan fokus kepada COVID. Jangan lihat pada masalah. Fix saja mata kita. Lihat saja pada Yesus. Apa yang Tuhan mau pada kita hari ini? Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita hari ini? Apa yang firman Tuhan mau lakukan? Apa yang saya harus perbaiki? Apa yang dosa-dosa apa yang harus benar-benar ditinggalkan? Kasih kepada orang-orang, perhatian pada orang, semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan. Kenapa pada Yesus? Karena Yesus mengajar kita banyak hal di dalam kehidupan dia. Dan dikatakan apa? Ya, Yesus, ingatlah, selalu ingat pada Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tanpa Yesus kita bisa sampai pada satu titik di mana kita putus asa. Kita lemah, letih. Tapi waktu kita lihat pada Yesus yang kalau kita lihat dia bisa menanggung luar biasa bagaimana penderitaan di kayu salib. Walaupun dia adalah Tuhan sendiri, kita benar-benar akan lihat kita belum apa-apa, saudara. Kita belum apa-apa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kita belum sakit, saudara. Belum menderita sedemikian rupa sampai seperti, lihat saja, darah yang menusuk kepala Yesus sendiri. Ya. Mahkota duri itu masuk ke dalam, sakitnya minta ampun. Saya berapa hari ini sakit gigi, saudara. Sakitnya minta ampun. Dan harus menahan karena saat ini tidak ada dokter yang melayani untuk sakit gigi. Itu sakit. Tapi saya pikir kalau melihat Yesus, ya itu terobatilah. Karena apa? Belum sampai mencucurkan darah seperti ini. Itu bagian kepalanya, belum lambungnya, belum punggungnya. Bagaimana Yesus menanggung itu semua untuk apa, saudara? Untuk apa? Untuk satu kemuliaan nanti. Cuma sementara dia sakit, tapi setelah selesai dia bersuka cita. Dia naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam kemuliaan. Saudara, perlombaan kita belum berakhir. Kita masih hidup. Ya, hari ini ada susah, mungkin besok senang. Ya, mungkin bulan depan selesai. Ya, dan kita bisa bersuka cita lagi. Tapi kita tidak tahu, mungkin akan ada penganiayaan, kita tidak tahu. Tidak penting, jangan khawatir untuk hari esok. Yang paling penting adalah fix mata kita hanya kepada Yesus. Yesus itu bukan manusia, dia adalah Allah sendiri. Memang dia 100% manusia, dia 100% Allah. Sewaktu dia datang ke dunia untuk sementara waktu, dia mengosongkan dirinya dan tidak menganggap kesetaraan seperti Allah itu sebagai milik yang dipertahankan. Jadi dia apa? Dia merendahkan dirinya. Dia merendahkan dirinya untuk jadi manusia. Supaya apa, saudara? Supaya kita punya teladan sebagai manusia. Kita bisa menderita,
tapi kita bisa bersuka sama seperti Yesus. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah jadi lemah, tetaplah pandang kepada Yesus. Pandang terus padanya. Itu ada lagu yang saya muncul di kepala saya waktu saya masih sekolah minggu. Selalu melihat kepada Yesus. Hari ini setiap kita di dalam keluarga, anak-anak, remaja semuanya, setiap pribadi punya perlombaan masing-masing. Kita tidak bisa menyerahkan perlombaan kita kepada orang tua kita. Kita tidak bisa serahkan perlombaan yang diwajibkan bagi kita kepada pendeta atau pemimpin dalam jemaat ini. Setiap kita punya perlombaan masing-masing. Saat ini, marilah kita jadi kuat, tetap beriman, dan selalu memandang kepada Yesus. Jadikanlah Yesus pusat di dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Waktu kitab itu ditulis, sebelum tahun 70, itu berbicara tentang apa? Yesus Kristus tetap sama sebelum Masehi. Artinya pada masa perjanjian lama, Dia tetap sama, Dia adalah Tuhan. Dia bergerak, Dia memakai hamba-hamba Tuhan. Dan kemudian today itu bicara tentang hari itu adalah bicara tentang waktu kitab itu dituliskan, disampaikan kepada jemaat orang-orang Ibrani. Yesus Kristus yang hidup, yang pernah menyembuhkan orang dengan mujizat dan kuasa dan penuh luar biasa, tetap ada, tetap sama. Dan ke depan juga pada kita hari ini sampai dalam kekekalan, Dia tetap sama. Dia menanggung beban kita, Dia menguatkan kita, Dia menyembuhkan kita, Dia supporter kita. Kalau kita melihat pada Dia, kita tetap akan dikuatkan untuk berlari dengan kekuatan yang ekstra daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Semoga ini menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, supaya kita tetap kuat dalam masa-masa sulit akhir-akhir ini. Dan biarlah kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan hari ini, besok dan selanjutnya, lihatlah kepada Yesus untuk dapat kekuatan. Marilah kita menyembah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan sungguh-sungguh, dan biarlah Tuhan bekerja dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kita serahkan segala sesuatu. Hidup kita berlari untuk Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan
Selamat pagi jemaat Tuhan, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada, kapanpun Anda menonton video ini. Kami sangat bersuka cita saudara bergabung dengan kami di JB3 Online Sunday Service. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kami juga mau welcome saudara di JB3 Home for All. Ada link gb3.org/new visitor bagi saudara untuk mengunjungi link tersebut, biar kami bisa mengenal Anda lebih dalam, Anda juga bisa mengenal kami. Dan mungkin nanti setelah pandemi ini berakhir, saudara bisa bergabung di JB3 di Paskal 23. Oke, kita akan memberi sekarang. Sebelum kita memberi, mari kita buka satu ayat atau pasti ada di layar, di Amsal 20 ayat 4. Oke, Amsal 20 ayat 4. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Oke, penulis Amsal di sini mendorong kita semua bahwa musim dingin atau musim kesusahan itu sebenarnya bukan menjadi alasan buat kita untuk tidak membajak atau untuk tidak bekerja, untuk tidak produktif dan melakukan sesuatu. Karena kalau tidak, kita tidak akan menuai apa-apa di masa yang akan datang. Nah, salah satu bentuk membajak saya percaya adalah memberi. Jadi mari kita lakukan apa yang kita bisa, kita memberkati orang melalui persembahan kita, kita memberi. Dan saya percaya kita akan menuai berkat tuaian itu di masa yang akan datang bagi orang-orang kita berkati, bagi jemaat ini, bagi Tuhan, dan bagi diri kita sendiri. Oke? Jadi mari kita berdoa sebelum memberi. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang tadi sudah dibagikan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Kau, semua rahmat Tuhan. Kami mengucap syukur kami masih bisa menikmati JB3 Online Sunday Service ini Tuhan. Kami bisa menyembah Engkau, mendengarkan firman Engkau. Kami juga bisa memberi Tuhan dari apa yang kami punya, seberapa sedikit itu atau sebesar apapun itu Tuhan. Kami percaya Engkau melihat hati kami dan Engkau akan memakai apa yang kami bajak ini Tuhan untuk memperluas kerajaan Engkau dan akan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati orang yang akan memberi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sembari saudara-saudara memberi di nomor rekening yang ada di layar Anda, saya akan bacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, ada Zoom prayer meeting di hari Sabtu jam 9 pagi. Meeting ID dan password akan di-broadcast di WhatsApp masing-masing. Selanjutnya, mengingatkan tanggal 10 Mei akan ada perjamuan kudus di rumah masing-masing. Silakan menyiapkan roti atau anggur atau apapun yang ada, atau kalau saudara mau bisa pesan di 180 Christian Store di Paschal Hyper Square B46 dengan harga ongkir 10.000 per pak. Selanjutnya, bagi jemaat yang benar-benar membutuhkan sembako, bisa mengambilnya setiap hari Selasa, Kamis, atau hari Sabtu dengan terlebih dahulu menghubungi Ibu Lince atau Sekretariat Gereja. Lalu selanjutnya kita akan menonton video pengumuman yang lainnya. Baik saudara sekalian, sebelum kita tutup ibadah hari ini, saya ingin berdoa untuk beberapa dari saudara-saudara sekalian mungkin saat ini sedang dalam kebimbangan,
tentang kepercayaan. Apakah Yesus itu adalah hidup, Dia adalah Tuhan? Marilah kita kembali percaya, kembali kepada yang benar, bahwa Dia telah mati, Dia telah bangkit, dan Dia telah duduk di pangkuan Bapa. Dia adalah Tuhan sendiri, dan kita kalau percaya pada Dia tidak akan dipermalukan. Janganlah mundur dan janganlah gentar. Percayalah terus kepada Dia. Yang kedua, kalau Bapak Ibu sekarang sedang sakit atau sedang berbeban berat, lihatlah kepada Yesus. Percayalah kepada Dia. Dia dapat menyembuhkan, Dia dapat menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa pada setiap orang saat ini. Pertama-tama mereka yang sedang dalam kebimbangan, dalam keraguan-raguan, mungkin pernah dari kepercayaan yang lain dan sekarang datang pada percaya pada Yesus dan sedang bimbang. Aku berdoa lewat firman hari ini, mereka percaya sepenuhnya pada Engkau, tidak bimbang lagi, bahwa Engkau adalah keselamatan, bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan Engkau punya perjanjian baru yang lebih baik. Engkau adalah imam besar, dan Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang mendengarkan doa, yang menjawab doa-doa kita. Berdoa untuk setiap orang, percaya, katakan, Tuhan, saya mau sepenuhnya hidup bagi Engkau, hidup bagi kemuliaan Engkau. Masuklah dalam hatiku, dan biarlah Engkau bertata dalam kehidupanku, dan aku mau hidup sepenuhnya, tidak bimbang, tidak ragu, dalam iman kepercayaan pada Engkau. Tuhan, aku berdoa juga untuk setiap orang yang sedang berbeban berat saat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau akan memberikan kekuatan pada mereka. Sewaktu mereka datang pada Engkau, melihat pada Engkau, berharap pada Engkau, Engkau mendengarkan doa mereka. Aku berdoa juga untuk orang-orang yang sakit saat ini. Dengan anugerah-Mu, dengan kasih-Mu, Engkau akan menunjukkan jalan pada mereka, untuk mereka tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Dan aku katakan di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit apapun saat ini di dalam nama Yesus sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan, karena Tuhan Yesus sanggup dan mau menyembuhkan kita semua. Berdoa untuk iman kami semua hari ini dikuatkan, setiap rumah dikuatkan, setiap orang, setiap pribadi bangkit di dalam iman dan dapat berlari dengan kuat, dengan melepaskan semua dosa, semua beban yang begitu berintangi. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, aku berdoa supaya Kau memberkati hari ini dan sepanjang minggu ini dengan berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Stay home. God bless you. Dadah. Halo, selamat pagi semuanya. Ini Om Adin. Ayo dadah Om. Dah, kita semua sehat. Terima kasih untuk pelayanan pastoral ya. Kita senang dengarnya. Terima kasih juga untuk musik-musik, pelayanan musik. Happy dan sehat semua selalu ya. Bye-bye. Shalom, keluarga JB3, saudara-saudaraku, sehat-sehat selalu ya. Kita cepat ketemu ya, udah kangen nih. Haleluya. Dadah. Hai, selamat hari Minggu.
Terima kasih saudara sudah bergabung di JB3 Online Sunday Service. Kami berharap kami bisa bertemu Anda lagi minggu depan dan minggu-minggu yang akan datang. God bless you, see you. Bunga nggak dengar? Hah? Bunga.